Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, ketemu lagi dengan saya, Suwandi, SNM, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Satulidan Cendekia Kota Cirebon. Pada kesempatan hari ini, saya akan coba menjelaskan salah satu materi tentang manajemen sumber daya manusia yang bertemakan manajemen kinerja. Apa itu manajemen kinerja? Nanti akan saya bahas pada slide berikutnya. Baik ya, sebelum kita lihat apa itu manajemen kinerja, kita harus tahu dulu manajemen kinerja atau performance management terdiri dari dua suku kata, yaitu manajemen dan kinerja. Manajemen sederhananya adalah suatu proses pengelolaan atau mengelola sesuatu. Manage itu mengatur pengelolaan ini saya menggunakan jas, itu kan saya sudah berusaha untuk mengelola diri saya menggunakan jas. Hari ini saya menggunakan headset, berarti saya mengatur diri saya bagaimana menggunakan headset dengan baik. Itu mengelola. Definisi sederhananya manajemen. Sedangkan kinerja adalah prestasi atau kinerja berdasarkan kuantitas atau kualitas yang dicapai. Pada saat kita SD, SMP, sampai dengan SMA, setiap semester itu kita ada yang berdiri rapat. Jadi berdiri rapat itu merupakan kinerja daripada siswa. Mendapatkan rapat. Dari rapat itu bisa dijelaskan nilainya dapat berapa, ranking berapa. Itu adalah kinerja siswa ketika SD, SMP, SMA. Ketika mahasiswa pun sama. Kinerjanya mahasiswa adalah dalam bentuk indeks prestasi kumulatif atau IPK. Jadi ketika mahasiswa mendapatkan IPK-nya cum laude misalnya, itu kan kinerjanya baik. Nah, yang mau kita bahas, yang mau saya bahas pada kesempatan hari ini adalah kinerja daripada tentang karyawan dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan. Baik, lanjut. Definisi manajemen kinerja menurut Donnelly dan kawan-kawan tahun 1994, kinerja didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan seseorang dalam melakukan tugas serta kemampuan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kinerja dapat dikatakan sukses dan telah baik jika tujuan yang diinginkan telah tercapai dengan baik. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Kinerja itu dikatakan baik ketika hasilnya baik. Ketika kita masih SD, ranking 1, raportnya bagus, nilainya di atas 8 dan kata-kata kelas, berarti kan kinerja baik. Ketika kita menjadi mahasiswa, IPK-nya tinggi, cum laude, berarti kan kinerja baik. Karyawan pun sama, ketika karyawan itu dikatakan kinerjanya baik, ketika dia dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penugasan tanggung jawab dengan baik, gitu, sesuai dengan SOP yang telah ditentukan oleh masing-masing perusahaan atau organisasi tersebut. Itu definisi manajemen kinerja secara sederhana seperti itu. Terus apa sih tujuan penilaian kinerja? Jadi kinerja itu dinilai ada tujuannya. Yang pertama adalah melakukan peninjauan ulang terhadap kinerja karyawan di masa lalu. Karena yang dinilai itu kinerja yang sudah terjadi, otomatis yang dinilai itu masa lalu karyawan yang sudah terjadi. Yang dinilai itu yang sudah terjadi, bukan yang belum terjadi. Maka nanti setelah dinilai akan ada evaluasi atas kinerja tersebut. Maka dikatakan kinerja penilaian ulang terhadap kinerja di masa lalu. Yang kedua, menganalisa kemampuan karyawan secara individu. Ini udah pasti, karena kan atasan berhak menilai kinerja bawahannya secara individual. Dari situ sang atasan bisa menganalisa apakah layak karyawan ini dipertahankan atau bahkan dipromosi untuk ke jenjang berikutnya, naik jabatan atau bahkan demosi, turun jabatan. Itu poin nomor 2. Yang nomor 3, tujuan penilaian kinerja adalah mendapatkan keadilan dalam sistem pemberian upah dan gaji yang diterapkan dalam organisasi. Jadi gini, ada kinerja ini otomatis karyawan-karyawan kan nanti akan jelas siapa yang dipromosi, otomatis akan mendapatkan peningkatan dalam hal gajinya atau kompensasinya. Begitupun yang di demosi atau di degradasi akan mengalami penurunan dalam penghasilannya gitu. Jadi adil ya, transparan ketika ada penilaian kinerja. Yang keempat, mengarahkan pihak manajemen agar bersikap objektif dalam memperlakukan karyawan sesuai dengan visi organisasi. Jadi yang tujuan kinerja itu adalah secara tidak langsung manajemen itu memperlakukan karyawan atau bawahannya secara adil. Karena kan adil jelas gitu. Ketika ada raportnya, ketika ada indeks ekspektasi kumulatifnya, ketika ada KPI-nya, kemampuan indikator, otomatis perusahaan itu tidak akan memperlakukan karyawan dengan tidak adil. Sudah pasti adil. Karena udah jelas nih, mana-mana karyawan yang harus kita perhatikan, mana-mana karyawan yang akan mendapatkan bonus, mana-mana karyawan yang akan mendapatkan insentif dan sebagainya. Di kinerja itu juga sudah jelas. Bobotnya berapa, targetnya berapa, realisasi berapa, gitu. Deviasinya berapa dari target yang sudah ditetapkan. Terus selanjutnya
Tujuan penilaian kerja adalah menjadi acuan organisasi dalam mempromosikan, memutasi, memindahkan, bahkan meningkatkan kualitas karyawan. Jadi dengan ada kinerja, karyawan otomatis termotivasi karena di dalam perusahaan itu ada yang namanya promosi, mutasi. Jadi karyawan yang punya motivasi tinggi untuk naik jabatannya, pasti dia akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Sudah pasti itu. Sedangkan tujuan yang terakhir adalah meningkatkan pengembangan diri pribadi karyawan dengan membantu mereka memperoleh pengetahuan dan kemampuan yang diinginkan. Jadi dengan ada kinerja ini, otomatis perusahaan juga setiap bulan atau setiap triwulan mengadakan pelatihan-pelatihan karyawan atau upgrading karyawan, tujuannya untuk meningkatkan kinerja karyawannya seperti itu. Jadi karyawan mendapat pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan harapannya gitu. Seperti itu ya. Terus, nah ini adalah bagaimana sih proses penilaian kerja itu seperti apa? Proses penilaian kerja di sini ada 5. Yang pertama, menentukan standar kinerja yang dibuat saat proses perencanaan dan tertera dalam job description atau tugas dan tanggung jawab. Jadi gini, saat awal mau masuk kerja ya, diterima karyawan itu pasti kan ada rencana ya. Misalnya si A ingin ditempatkan di bagian staf HRD, human resource department. Jadi udah jelas tuh jobnya apa dia tuh, tugas dan tanggung jawabnya apa sebagai staf HRD. Begitu pula misalnya saya akan menentukan karyawan untuk terlibat bagian staff accounting. Harus jelas tugasnya apa, bertanggung jawab ke siapa, outputnya apa saja. Ini jelas ini. Tahap pertama ini. Nah, terus tahap kedua, mengkomunikasikan harapan organisasi dan individu. Nah, ini udah pasti nih. Organisasi itu kan punya visi dan misi gitu. Anggaplah tadi karyawan bagian staff accounting. Staff accounting targetnya adalah setiap bulan harus bisa membuat laporan keuangan atau laporan-laporan lainnya sebelum tanggal 5 deadline-nya misalnya. Nah, ini semua harus ada komunikasi antara atasan, kepala accounting dengan staff accounting-nya supaya harapan tadi bisa jadi kenyataan gitu untuk menilai kinerja. Kalau tidak ada komunikasi, tekan stagnan, organisasi nggak akan berjalan. Ini dibutuhkan komunikasi. Yang ketiga, menilai kinerja. Nah, tadi yang pertama kan sudah direncanakan, yang kedua sudah dikomunikasikan dan dijalankan, yang ketiga tinggal dinilai kinerjanya baik atau enggak sesuai dengan KPI-nya, Key Performance Indicator, indikator penilaian kinerja. Kita nilai kinerjanya. Anak ini dari sisi kedisiplinannya seperti apa, komunikasi seperti apa, leadership-nya seperti apa, hubungan dengan orang lain seperti apa, teamwork-nya baik atau tidak, itu dinilai semua. Nah, setelah dinilai, yang keempat adalah membandingkan kinerja dengan standar. Awalnya kita sudah tentukan standar nih. Nah, terus dinilai tuh, ketika standarnya adalah misalnya nilainya 7, karyawan tersebut dapat nilai 8, otomatis nilainya ada di atas rata-rata, di atas standar. Berarti bisa dikatakan karyawan tersebut baik. Tapi ketika nilainya di bawah standar, berarti karyawan tersebut layak untuk dipertimbangkan, dipertahankan atau tidak. Yang terakhir, proses penilaian kinerja yang nomor 5 adalah mendiskusikan hasil penilaian. Jadi gini, setelah dinilai, setelah dievaluasi, kita diskusikan tuh. Diskusikan maksudnya karyawan A nilainya 8, karyawan B nilainya 6, karyawan C nilainya 5. Berarti kita diskusikan yang 6 dan 5 itu bisa kita pertahankan atau tidak. Setelah dievaluasi, kalau kita coba, misalnya kita coba nih sebulan lagi, yang nilai 6 dan 5, kita coba lagi. Nah, bulan depan ada progres enggak nih kinerjanya? Kalau tidak ada, ya baik kita tidak bisa mempertahankan karyawan tersebut gitu. Kita cari orang lain yang memang bisa memberikan kontribusi positif bagi kemajuan perusahaan. Itu seperti itu. Baik. Nah, terus apa sih manfaat manajemen kinerja itu? Tentunya kita membuat manajemen kinerja itu, memanage kinerja karyawan itu ada manfaatnya. Manfaat bagi atasan yang pertama, yang kedua manfaat bagi bawahan, dan yang ketiga manfaat bagi organisasi atau institusi tersebut. Gitu. Yang pertama bagi atasan. Manfaat bagi atasan adalah manajemen kinerja mempermudah penyelesaian pekerjaan bawahan sehingga atasan tidak perlu lagi repot mengarahkan kegiatan sehari-hari karena bawahan sudah memahami apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dicapai serta mengantisipasi kemungkinan hambatan yang muncul. Maksudnya gini, kalau saya sebagai atasan, ketika saya menilai kinerja bawahan saya, otomatis saya sudah tahu nih, karyawan bawahan saya sudah tahu apa yang ditugas dan tanggung jawab. Jadi saya sebagai atasan akan memudah memanage karyawan tersebut. Karena karyawan saya, bawahan saya sudah tahu tugas dan tanggung jawabnya, sudah paham, sudah terbiasa menjalankan tugas dengan baik atau sebaliknya tidak baik. Jadi bagi atasan, bagi saya sendiri ini akan mempermudah. Ketika karyawan saya punya masalah, solusi juga sudah jelas. Manfaat bagi saya sebagai atasan. Terus manfaat bagi karyawan atau bagi bawahan apa dengan adanya manajemen kinerja ini?
Ini manfaatnya. Manajemen kinerja membuka kesempatan diskusi dan dialog dengan atasan berkaitan dengan kemajuan pekerjaannya. Adanya diskusi dan dialog memberikan umpan balik untuk memperbaiki kinerja sekaligus meningkatkan keahliannya dalam menyelesaikan kerjaan. Selain itu, manajemen kinerja juga memberdayakan bawahan karena ia tidak harus selalu meminta arahan kepada atasan. Nah, jadi gini, ini yang paling menarik, yang paling bawah. Dengan ada manajemen kinerja ini berarti karyawan itu akan mandiri dia sudah terbiasa kerja sendiri, jadi dia tidak harus selalu minta arahan kepada atasannya. Kita lihat karena dia sudah tahu tugas dan tanggung jawabnya, nggak mesti tiap hari dia minta arahan terus. Tapi kan kita sebagai atasan juga wajib diberikan arahan, cuma ada kalanya nggak setiap saat harus diberikan arahan, jadi sekali boleh. Jadi bagi bawahan ini sangat sangat baik manfaat ini. Dia akan membuka diskusi antara komunikasi, diskusi antara atasan dengan bawahan. Terus apa sih manfaat manajemen kinerja bagi organisasi? Kalau bagi organisasi manfaatnya yang pertama adalah manajemen kinerja memungkinkan timbulnya kejelasan keterkaitan antara tujuan organisasi dan tujuan pekerjaan masing-masing pegawai. Jadi bagi organisasi jelas ini kejelasan tugas dan tanggung jawab. Jadi tugasnya kalian apa, bertanggung jawab ke siapa, deadline-nya kapan, ini sudah benar. Jadi organisasi juga akan mendapatkan manfaat ketika kinerjanya baik seluruh karyawannya. Seperti itu ya, manfaat kinerja 3 poin bagi atasan, bagi bawahan maupun bagi organisasi. Terus, nah, ini yang selanjutnya adalah apa sih kiat menjadi karyawan teladan dimanapun kita bekerja ya. Jadi, nah, kalau tadi kan kita bahas manajemen kinerja, nanti kinerja kita dinilai gitu. Terus, gimana caranya supaya kita bisa menjadi karyawan yang jadi panutan di perusahaan kita tempat bekerja gitu. Supaya kita baik, kinerja seperti apa sih? Nah, ini ada beberapa poin yang saya jelaskan. Yang pertama, berperilakulah secara profesional. Ini adalah tempat kita bekerja, tempat Anda bekerja, baik di pemerintahan, bisnis, menjalankan bisnis, di perusahaan multinasional, atau di bagian pelayanan masyarakat. Kita atau Anda selalu dulu untuk bekerja secara profesional. Bekerja secara profesional. Bekerja secara profesional seperti apa? Berarti harus dapat bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Itu poin yang nomor 1. Bekerja secara profesional. Nah, terus kenapa kita harus dituntut secara profesional? Karena kan masing-masing punya tugas dan tanggung jawabnya. Ketika kita punya tugas 3, ya kita jalankan 3. Bahkan kita bisa menjalankan 4. Itu yang namanya profesional. Profesional itu ketika kita bekerja sudah tahu tugas dan tanggung jawab kita apa, tidak perlu diingatkan lagi gitu. Sudah tahu kita tugasnya sebagai sales, tugasnya menjual. Kita sebagai kepala gudang ya, tugas kita adalah menjaga aset di gudang. Itu tugas dinamakan profesional, itu sederhananya. Kerja tidak perlu diingatkan. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua apa sih supaya kita menjadi karyawan yang kinerja baik? Teladan gitu. Nomor 2, selesaikan kerjaan melebihi ekspektasi atau melebihi harapan. Maksudnya kerjakan hingga selesai jauh sebelum deadline atau kerjakan dengan kualitas yang lebih baik. Maksudnya gini, seringkali kita mendapatkan tugas dari atasan kita atau dari kerja kita gitu. Misalnya saya diminta tugas untuk menyelesaikan laporan bulanan sebelum tanggal 5 jam 10 pagi. Ketika ada deadline tanggal 5 jam 10 pagi, sebisa mungkin sebelum tanggal 5 kita sudah selesai gitu. Selambat-lambatnya tanggal 4. Kenapa? Jadi kita masih atasan masih punya waktu 1 hari untuk mengevaluasi kinerja kita. Jangan kita ketika diminta tanggal 5 jam 10 pagi, kita pas banget gitu. Jam 5, tanggal 5, jam 10 pagi, atau bahkan lewat. Itu yang dinamakan tidak profesional. Tidak baik gitu. Sebaiknya lebih cepat, lebih baik. Seperti itu ya. Nomor 2, nomor 3, kita harus dapat menjalin hubungan baik dengan rekan kerja, udah pasti ya. Karena bagaimanapun juga dalam suatu organisasi kita dibutuhkan komunikasi yang baik, tim yang baik, sehingga tujuan dan visi organisasi bisa tercapai. Kalau nggak ada komunikasi, nggak ada hubungan baik, saya yakin kinerja kita, baik individu maupun tim, tidak akan berjalan dengan baik. Selanjutnya nomor 4, pertahankan reputasi dan kinerja Anda. Apa maksudnya? Contohnya gini, reputasi itu misalnya kita selalu datang lebih awal tempat kerja. Misalnya masuk jam 8 ya, jam 8 itu bukan kita datang ke kantor, tapi jam 8 itu kita sudah mulai bekerja. Berarti selambat-lambatnya jam 8 kurang 15 kita harus stay di kantor. Melakukan kerjaan sebaik mungkin sehingga dapat memiliki track record yang baik di perusahaan. Jadi gini maksudnya, ketika kita kerja dengan baik, disiplin saja. Ketika kita 1 poin baik saja, disiplin baik, kita itu akan dicap sebagai karyawan yang baik. Dikenal sebagai karyawan yang disiplin. Datang pagi, datang paling pagi. Kalau pulang mungkin tentatif ya, tapi kalau datang paling pagi 1 poin saja, itu
teman-teman kita, rekan kita akan menilai kita dengan baik. Kita akan mendapatkan track record yang baik, dikenal sebagai orang yang disiplin. Dan nomor 5, jadilah bagian dari solusi. Maksudnya apa? Hentikan berpikir mengenai apa-apa saja yang salah, alih gunakan energi untuk memberikan solusi. Jadi gini, bagian dari solusi itu setiap orang, setiap perusahaan pasti punya masalah dalam organisasi. Yang baik itu bagaimana kita mencari solusinya, bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Carilah solusi dari setiap permasalahan yang ada, bicarakan dengan atasan, rekan kerja kita, masalahnya seperti ini, sama-sama duduk bersama supaya kita dapat menyelesaikan dengan kepala dingin, tidak dengan emosi, tapi dengan solusi. Baik, yang nomor 6, hindari bergosip, maksimalkan kerja. Nah, jadi gini, perusahaan tidak membayar kita untuk gosip bersama ribuan rekan kerja. Walaupun sebenarnya Anda ingin membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja, yang itu memang perlu, ada baiknya untuk membatasi gosip saat jam kerja. Kadang kita ketika jam kerja santai, kita lebih banyak sibuk ngobrol dengan teman lain. Sebaiknya itu tidak perlu ya. Kalau di kantor jam kerja kita kerja, walaupun toh tidak ada kerjaan teknis, kita bisa membaca atau mengerjakan hal-hal lain yang lebih positif dibanding dengan gosip di kantor. Apalagi ketika di kantor ada CCTV tuh yang bisa memantau kita setiap saat. Dari lantai atas atau dari gedung sebelah, atasan kita bisa memantau kita setiap saat. Jadi lebih baik ketika kita di kantor ya udah siap, tubuh kita, badan kita fokus untuk kinerja. Jangan bergosip atau jangan memain game dan sebagainya, itu tidak baik. Lanjut ya. Nah ini yang nomor 7, jauhkan smartphone saat bekerja. Anda tidak terlalu banyak melakukan hal-hal di luar pekerjaan yang bisa diakses melalui smartphone, seperti membuka medsos, main game, browsing dan sebagainya. Jadi kalau kita di kantor, usahakan pada saat yang kerja jangan megang handphone terus, aktif, sedikit HP. Memang kita perlu zaman teknologi, tapi kalau kerjaan kerja ya kalau tidak penting banget ya fokus ke kerjaan kita. Karena rekan kerja kita tahu nilai kita, apalagi atasan kita nilai kita. Fokuslah dalam kerja. Yang terakhir, jadilah mentor bagi karyawan junior. Seorang teladan adalah orang yang dapat menjadi contoh bagi karyawan lainnya. Dengan adanya karyawan baru atau junior yang masih asing dengan dunia kerja, Anda dapat mengambil bagian dengan menjadi mentor yang memberikan pengarahan dan pelatihan, sehingga nantinya pun tidak heran jika Anda datang sebagai karyawan teladan. Maksudnya gini, ketika kita masuk kerja, misalnya kita sudah bekerja selama 5 tahun, terus ada karyawan baru nih, satu manajemen dengan kita, satu departemen dengan kita, yang sangat butuh bimbingan kita. Itu tidak ada salahnya, tidak ada ruginya kita menjadi mentor, kita menjadi apa? Sebagai menjadi mentor, menjadi guru bagi dia. Arahkan junior kita itu dengan baik supaya yang pertama mindset pikiran karyawan tersebut baik terhadap kita baik. Oh ternyata saya punya junior, saya punya senior, saya punya teman itu baik, mau memberikan ilmunya dengan sukarela tanpa diminta gitu. Karena ini efeknya pasti baik buat perusahaan. Teamworknya secara tidak langsung akan terjalin, kaderisasi juga akan jalan. Ketika saya akan memberikan ilmu kepada teman kerja saya, ilmu saya itu minimal 90% masuk ke ilmu teman karyawan baru, ini adalah kaderisasi yang baik bagi perusahaan. Ini adalah aset yang baik bagi perusahaan. Ketika ada promosi, sudah barang tentu saya yang sudah rajin memberikan ilmu yang kepada bawahan saya tadi, kepada teman kerja tadi akan dipromosi karena atasan nilai kita baik, kita tidak pelit dengan ilmu. Seperti itu. Ya, ini yang terakhir. Baik, cukup ya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Manajemen kinerja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.